Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Widianti dari Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6 NPM 17021050005. Dan saya mengikuti mata kuliah Sejarah Pendidikan di Universitas PGRI Madiun, Smart and Competitive. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa ciri. Yang pertama, tiga ciri pendidikan pada masa prasejarah di Indonesia. Jadi yang saya jelaskan pertama yaitu masa sejarah di Indonesia. Ciri-cirinya yang pertama itu bersifat praktis. Ya, jadi yang pertama itu bersifat praktis. Maksudnya di sini keterampilan yang diajarkan itu terutama keterampilan yang berguna untuk hidupnya. Jadi ciri yang pertama itu bersifat praktis. Yang kedua bersifat imitatif. Yang ketiga bersifat statis. Jadi ciri-ciri pendidikan pada masa prasejarah di Indonesia itu seperti itu. Yang pertama praktis, yang kedua imitatif, yang ketiga statistis. Yang kedua, apa yang dimaksud sistem guru kaula pada masa Hindu-Buddha? Jadi pada masa di sistem guru kula pada masa Hindu-Buddha, yaitu para siswa belajar dari guru yang membantu guru dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi para siswa itu belajar dari guru yang membantunya di sehari-harinya, termasuk melaksanakan tugas rumah, terus mengerjakan beberapa soal itu dari guru kula itu seperti itu. Dan kegiatan tersebut biasa dan merupakan bagian yang sangat penting dari pendidikan untuk menanamkan disiplin diri kalangan siswa. Jadi tujuannya seperti itu untuk mendidik dan mendidik para siswa agar menjadi siswa yang lebih disiplin di kalangan siswa yang lainnya. Dan seorang guru tidak menerima bayaran dari siswanya belajar bersama. Jadi di situ tuh guru itu tidak menerima gaji. Jadi guru kula itu seperti itu, guru tidak menerima gaji. Karena hubungan antara seorang guru dengan siswanya dianggap sangat suci. Jadi gurunya itu tidak dapat gaji karena mengabdi seperti itu ya. Yang ketiga, mengapa tujuan utama pendidikan pada masa Orde Lama ditekankan pada nation and character building. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena tujuan utama pendidikan pada periode masa Orde Lama itu ditekankan pada nation and character building. Pendidikan sebagai bagian integral dari proses sosialisasi ideologi negara dan penataan corak kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi coraknya itu berbangsa dan bernegara agar mereka itu bisa karakteristiknya itu bisa terbentuk dari sekarang dan bisa lebih sopan dengan orang yang lebih tua. Ketika kita keluar dari sekolah itu nanti kita itu bisa menjadi seseorang yang di situ dianggap terpelajar. Jadi bukan kita keluar dari sekolah kita tidak mempunyai karakter didik yang kurang baik, itu tidak diinginkan. Lalu pendidikan pada masa Orde Lama itu terlalu intelektualitas. Jadi terlalu menekankan diri untuk para siswa itu ditekankan harus belajar, tidak. Jadi kita itu lebih mengasah skillnya mereka. Jadi
kita itu bisa lebih gimana caranya siswa itu nyaman dan nanti ketika keluar dia menghasilkan suatu keahlian ketika di bidang masyarakat tuh dipandang mereka itu bisa. Yang keempat, jelaskan sisi positif dan negatif kebijakan penyeragaman di dunia pendidikan pada masa Orde Baru. Jadi fokus utama pembangunan nasional pada era Orde Baru pada bidang Orde Baru ini memiliki beberapa ciri-ciri dari sisi positif dan dari sisi negatif. Dari posisi positifnya, fokus utama pembangunan nasional pada era Orde Baru adalah bidang ekonomi. Jadi yang pertama itu lebih menekankan pada bidang ekonomi. Yang kedua, pendidikan dijalankan secara terpusat di bawah Menteri Pendidikan Nasional dengan wewenang yang luas dan sistem pendidikan nasional dengan birokrasi yang benar. Terus lalu penyeragaman ciri yang dari sisi negatifnya, penyeragaman tidak hanya secara fisik seperti pakaian, melainkan juga kurikulum. Itu juga salah satu sisi positif dan negatif pada masa Orde Baru. Jadi tidak hanya ada sisi positif tapi juga ada sisi negatif. Dan sekian pengajaran dari saya dari mata kuliah Sejarah Pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.